Istilahnya nibotangi mas, beli sore pagi mati, beli ikan pagi sorenya udah mati, sama ditolak itu yang 60 dikirim besok aja nggak penuh, nggak muat ini, kasihan teman-teman yang lain nggak ikut. Akhirnya bawa pulang. Bawa pulang 60 dus. Saya Bapak Andoko, pemilik Queen Koi Farm, alamatnya di Jalan Asan 121, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar. Main ikan itu mulai tahun 94. Jadi sebetulnya bukan koi saja, dulu ada konsumsi juga. Jadi ikan lele, ikan gurame. Nah, kalau ikan hias ada ikan komet, ada ikan menfish, macam-macam ya saya pembesaran. Itu tahun 94. Tapi fokus di koi itu tahun 2000. Itu fokus di koi. Queen Koi itu saya pakai nama Queen itu mulai anak saya lahir 2002. Anak saya namanya Queen Derby Kusuma, makanya saya pakai nama Queen Koi. Itu tahun 2002. 2000 itu karena saya banyak kenal sama petani-petani koi yang sudah senior-senior, udah lama-lama itu, makanya saya fokus di koi. Kalau dulu saya kan cuma jualan aja. Jualan eceran lah. Jualan koi kropio yang di kantong-kantong itu di pasar itu jualan. Itu mulai memang tahun 94 itu saya sudah jualan ya, cuman enggak koi saja yang saya jual, ikan hias. Mulai kayak ikan cupang, ikan komet, ikan sedaker, ikan menfish, terus di kantong-kantong itu. Makanya waktu kita cari dagangan itu kan banyak kenal pemain-pemain koi, pemain-pemain ikan hias. Tuh. Jadi fokus di koi itu tahun 2000. Karena pasar yang saya tempat untuk jualan itu dibongkar, pasar Legi. Yang biasanya buat mangkal itu dibongkar, makanya waduh, mau kerja apa lagi ini sudah nggak bisa jualan. Makanya saya fokus di koi karena banyak kenalan pemain-pemain koi kayak ya Pak Medi, kayak Pak Sobib, kayak Pak Murdoko, itu orang-orang lama, kayak Pak Mubin, itu saya udah kenal. Di tahun itu saya sudah sering ngambilin kropio itu loh. Makanya saya bikin kolam yang di rumah sana itu, sebelahnya saya bikin kolam, sawahnya saya bikin kolam, saya fokus di koi. Makanya saya cuma melempar aja. Dari petani saya kulak, saya bawa rumah. Kalau enggak gitu saya stok di rumah. Kalau ada orang datang, enggak gitu kita lempar ke pemborong. Dulu yang kirimannya banyak, koi itu kirimannya banyak kan Pak Sobib. Jadi kita ambil dari petani, kita buang ke pedagang. Kayak Pak Sobib itu. Dulu Banter Pak Sobib itu sebelum ada online itu kirimannya itu satu truk itu setiap minggu. Kita melayani itu. Sama ya Pak Medi, dulu saya juga joinan sama Pak Medi, carinya sama gitu. Kita berdua ke sana kemari gitu. Kalau waktu belum ada internet itu kita lokalan, Mas. Nah, kalau lokalan itu biasanya pedagang dari luar kota itu datang. Misalnya pedagang dari Tulungagung itu datang ke Blitar. Jadi pedagang dari Jakarta itu dulu datang ke Blitar. Jadi cari ikan. Kita punya stok, kita ngambil dari petani, kita stok. Habis itu ada pedagang dari luar kota misalnya udah telepon dan kita jual seperti itu. Kalau nggak gitu dia pesan nanti suruh nyarikan jenisnya ini gitu. Kita cari ke petani-petani, ngambil ke petani-petani, kita stok. Kalau dulu mainnya gitu, itu sebelum tahun 2005. Baru 2005 saya kenal sama internet, saya jualnya mulai online. Medianya dulu masih Yahoo Messenger itu, sama Blogspot. Terus ada lagi webnya itu dulu namanya Breeder Koi juga, BK namanya. Sampai sekarang sudah pindah ke aplikasi. Itu tempat lelangan teman-teman para pemain koi di Blitar itu. 2005 itu sudah ada internet tapi masih lemot, Pentium 3. Komputer itu Pentium 3, jadi mau kirim gambar juga lemot. Kalau masih dulu pakai Nokia itu kirimnya gambar itu pakai MMS. Jadi kena biaya pakai MMS. Habis itu ganti BlackBerry. BlackBerry agak ringan lagi. Udah lumayan kalau pakai BlackBerry. Sebelum BlackBerry itu pakai YM, Yahoo Messenger.
Beli komputer sendiri itu saya beli masih 1,5, 1.500.000 itu belinya di Malang itu. Ngambil di Malang masih tabung itu, tabung gede ini. Jadi kita moto itu malam, kadang siang sampai malam itu motonin aja, motonin videoin itu. Jadi nanti baru kita masukkan ke komputer, kita kirim gitu, masih gitu. Kalau nggak gitu kita bikin blogspot. Blog ya, kita buat blog, nanti kita posting di blog itu. Kalau sudah laku hapus, ganti lagi. Blog saya masih banyak kok, masih aktif juga. Tapi sampai sekarang cuman jarang saya posting di situ. Cuman sekarang kan jarang orang buka blog. Jarang orang buka internet itu jarang sekarang. Mainnya juga sudah Facebook, IG, YouTube sekarang itu. Kalau dulu asal koi gendong telur kita pijahkan. Kalau dulu gitu, kita juga belum punya, istilahnya belum punya indukan. Kita pinjem ke petani kan banyak kenal. Kalau dulu biasa kita pinjem indukan, kita minta buraya itu udah biasa. Iya, udah biasa. Kalau dulu itu Blitar ya seperti itu, kompak lah, orangnya kompak. Misalnya si A punya pejantan, si B punya indukan, kalian kan kita tebar bareng-bareng biasa. Kalau nggak gitu kita dipinjemin itu biasa. Kalau saya sebetulnya tidak fokus di salah satu jenis, cuman sebelum karasi beredar di Blitar, nah saya itu dipinjemin induk karasi sama pejantan karasi itu tahun 2012. Nah dengan istilahnya nggak ada yang punya, kita bisa main harga. Jadi pertama kali breeder karasi itu pertama kali. Jadi mau kita kasih harga berapapun, kalau orang suka ya dibeli. Jadi dulu jual ukuran 15 cm itu masih 500.000. 500.000. Tambah mata merah itu bisa jual 750. 15-20 itu harganya segitu. Om Arya Surabaya itu induknya, pejantannya itu dari Mas Musa Malang yang logonya iwak koi. Mas Musa itu dipinjemin, kita pijahin, ada hasilnya itu Om Arya saya kirimin anakannya, Mas Musa saya kirim juga anakannya. Mungkin sekarang ya di tempatnya Om Arya itu kemarin sempat chatting, itu anakannya sudah 90 cm. Sudah 90 cm. Ya kalau selain karasi biasanya ya sowa yang pasaran aja, Busanke. Jadi ada sowa, kohaku, sanke itu yang pasaran. Kalau saya lulus sekolah kan 92, lulus SMA itu 92. Kalau kerja ya ikut Pak Lek dulu, tapi sempat saya ke Jakarta. Jadi 94 sampai 96 itu saya mainan ikan, 96 sampai 98 saya kerja di Jakarta. Saya kerja di Jakarta, saya punya ide jualan ikan juga dari Jakarta. Kalau dulu kan masih jualannya kan masih nggak rutin tiap hari, kalau ada pameran aja. Jadi 94 itu saya sudah cetak ikan, tapi jualannya kalau pas waktu ada pameran. Misalnya di Blitar ada PPAP itu pameran pembangunan dan arena promosi, itu di alun-alun itu setiap tahun ada itu. Saya mesti jualan ikan. Nah karena jualannya juga nggak rutin, saya 96 sempat kerja di Jakarta sampai 98. Jadi 96-98 itu saya lihat orang jualan ikan di Pasar Tanah Abang sama di Pasar Ciputat. Itu jualannya juga cuman pakai kantongan itu, digantung-gantung itu di pasar itu. Jadi saya lihat, saya tanya harganya itu 10 kali lipat dari harga di Blitar. Misalnya kayak komet itu tahun 96 itu harganya masih 150 perak, 150 rupiah di Blitar. Saya jual itu dulu masih 150 rupiah. Di Jakarta itu jualnya sudah 1.500, jadi 10 kali lipat. Makanya wah, misalnya saya bisa ternak sendiri, saya jual sendiri, ya enak kan gitu. Makanya 98 itu pasca reformasi, karena ada demonstrasi macam-macam, saya kan pulang ke Blitar. Habis itu saya jualan ikan. Soalnya harga ikan kan di petani itu masih murah.
Kayak contohnya kayak sedaker itu masih Rp15, Rp25 kan gitu harganya. Kita kantong, kita kemas itu bikin Rp150 kan. Misalnya dari harga Rp25 itu isi 6 kan berarti Rp150. Itu kita jualnya per kantong 500. Jadi keuntungannya memang lumayan dari ikan. Saya belum punya motor itu pulang dari Jakarta. Sepeda pancal, kiri kanannya itu ada jerigen yang isi air sama ikan. Itu saya kulaan ikan ya ke kerenceng, daerah Lego itu kan ikan hias sana, sedaker, Sumatera, komet segala macam itu ikan hias itu. Saya ke sepedaan ke Penataran, ke kerenceng masih pakai sepeda pancal. Itu tahun 98 sampai 2000. Baru 2000 saya beli sepeda motor. Ya, baru tahun 2000 saya beli sepeda motor, sampai sekarang sepedanya masih. Motornya apa, Pak? Star. Star. Kalau rutinnya itu sekitar 50.000. Tapi 50.000 itu tahun segitu itu istilahnya kalau kuli bangunan itu masih bayarannya masih 10.000. Tapi kalau hari Minggu itu biasanya bisa sampai 200. 200.000. Itu tahun 2000-an. Ya tahun pokoknya 98 sampai 2000. Kalau sebelum tahun 2001 itu enak, jual, kita kulakan, jual. Nah, dukanya itu memasuki, kita sudah mainan koi, sudah nggak jualan, kita sudah fokus di koi, ya. Ikan hias sudah nggak begitu fokus di ikan hias, kita sudah fokus di koi. 2001 sampai 2002 itu pertama kali ikan lohan masuk ke Indonesia. Ikan lohan masuk, ikan koi hancur, Mas. Masuknya virus KHV ke Indonesia. Total gulung tikar. Orang koi yang gede-gede gulung tikar. Cuman kita kan mainnya masih kecil. Kecil pun kita juga istilahnya nibotangi, Mas. Beli sore, pagi mati. Beli ikan pagi, sorenya udah mati. Dan itu belum tahu caranya seperti apa, cara menanganinya itu belum ada yang tahu. Di petani juga gitu. Ikan ditaruh di kolam sawah, diangkat di kolam sumberan, malah tewas semua. Gulung tikar itu banyak yang gulung tikar. Sampai sekarang yang nggak bangun aja juga ada. Dan termasuk yang bangun. Ya, kita bangun dari ikan juga. Tapi sempat kita beralih juga karena lohan lagi ngetren, koi kena virus. Kita sempat beralih ke lohan. Kita jualan ke lohan, kita bikin akuarium. Jadi nggak pernah bikin akuarium, akhirnya juga bisa bikin akuarium. Karena permintaan akuarium memang waktu lohan naik itu ngetren itu wah hebat. Tiap hari itu yang pesen akuarium banyak. Karena kita jualan ikan lohan, pesen ya akhirnya kita harus memanfaatkan lah, mengikuti gitu loh. Kita bikin akuarium juga. Lohan cuma 2 tahun, 2001-2002. Habis itu udah hancur lagi. Karena lohan kan sekali ternak ribuan sama ikannya. Beda dengan koi. Persentasenya kualitas kan sama lohan. Misalnya sekali ternak ada 1000 ekor kan kualitasnya sama. Beda dengan koi. Koi sekali ternak 100.000. Cari 1% aja sulit. Yang bagus. 0, itu. 0, kalau koi. Berarti kembali lagi ke koi 2001? Enggak. Karena sudah menemukan cara supaya ikan bisa bertahan dan hidup, makanya sekarang kembali lagi. Tapi tetap aja setiap tahun ada istilahnya ulang tahunnya virus itu. Pokoknya di 6, 7, 8 itu aja. Kalau sudah 8 sudah lewat, musim hujan sudah datang, suhunya sudah stabil, sudah mulai hangat. Kalau koi kita, kalau petani loh ya, ngomongin petani, kalau breeder, istilahnya 1 tahun itu istilahnya kita punya lahan cengkal 100 seru. Itu 1 tahun harus bisa mengumpulkan bersih itu 30 juta. Itu kalau orang matematika ya matematika istilahnya gampang-gampangan. Jadi harus 30 juta itu cengkal 100 itu harus dapat. Jadi kita lihat lahannya. Kalau saya kan beda. Saya petani juga penjual. Jadi kalau lahan misalnya ini lahan saya ada di sini di 200. Di sana ada 100, berarti lahan saya kan 300. Lahan 300 itu dalam 1 tahun harus bisa menghasilkan 90 juta.
itu sudah istilahnya sudah minimal angka minimal. Tapi lahan saya sekarang nggak cuma di sini, kita punya relasi di Tegal, di Jawa Tengah, 18 hektar. 18 hektar. Jadi seharusnya setiap minggu saya ngambil, tapi karena pandemi saya nggak bisa ngambil. Karena yang saya buat ngambil ikan itu kan truk dinas plat merah, yang mobil box itu. Karena PPKM plat merah nggak boleh keluar, jadi ada 2 bulan saya nggak keluar. Padahal di sana masih ribuan ikan saya di Tegal itu. Saya itu nggak bisa diprediksi, Mas. Makanya nggak bisa diprediksi gini. Asal dapat dagangan ya itu yang bisa saya jual. Kalau kita 1 bulan nggak ada yang dijual ya nggak dapat penghasilan. Tapi kalau misalnya 1 bulan itu kita bisa borong, katakanlah bisa borong ke petani, misalnya 2000 ekor, ya pasti 2000 ekor itu habis. Nggak sampai 1 bulan kalau saya. Kalau dari Tegal itu 1 minggu sekali itu 2000 ekor. Saya kasih bibit dengan harga yang minim. Misalnya katakanlah kalau bibit sendiri biasanya ya nggak perlu beli lah ke sana. Kalau kita beli dari petani buat campuran, misalnya ternakan saya cuma soa sama karasi, kita beli dari petani lain kohaku, sanke seperti itu. Kalau kita beli dari petani ikan kecil-kecil aja lah yang harga 3.000 sampai 10.000, ya kita masukkan apa adanya. Misalnya harga 10.000 ya kita masukkan ke sana harga 10.000. Nggak perlu kita ngambil untung. Kita ngambil untungnya nanti kalau sudah panen ukuran gede, grosir kalau saya. Jadi yang beli di tempat saya itu rata-rata juga pedagang. Saya percaya kalau koi itu masih bisa naik lagi. Tapi kenyataannya benar. Malah musim pandemi itu grafiknya nggak cuma gini. Gini grafiknya pandemi kemarin. Jadi penjualan pandemi juga? Pandemi juga malah gini. Mulai pandemi loh ya. Kalau yang pandemi kedua ini, siklus yang kedua, karena gini, pandemi yang pertama itu dari ikan lainnya, ikan konsumsi itu kan hancur, kayak gerameh itu harganya hancur, kayak lele harganya juga hancur, nilai hancur. Nah, petani-petani ikan konsumsi pada pindah ke koi. Nah, akhirnya koi mengalami permintaan yang pesat. Jadi dulu kalau ikan keropyok, ikan pasar ya, ikan pasar itu jualnya kantongan, borongan kantongan. Nah, musim pandemi itu jualnya bijian. Jadi per ekor bisa 1.000. Dulu kantongan 1 kantong 50.000 ya udah buat pakan buat. Sekarang enggak, karena permintaan banyak itu dijual bijian laku. Ikan pasar itu kan enggak laku. Kalau enggak pilihan gitu enggak. Karena dulu ikan pasar dibesarkan sama petani-petani gerameh itu. Nah, makanya permintaan wah tuh 2 kali lipat. Enggak 2 kali lipat, 10 kali lipat. Awal pandemi. Fase kedua harga hancur, tapi ikan yang jelek. Nah, karena ikan yang jelek dulunya dibuang, dipelihara kan, makanya ikan yang kualitas menengah ke bawah itu yang hancur. Nah, sedangkan kemarin musim pandemi orang banyak cari ikan, kan orang di rumah saja, untuk mau cari kesibukan apa ya larinya ke koi. Kebanyakan larinya ke bikin kolam itu. Sampai bener harganya udah gini grafiknya. Enggak 45 Mas. Berarti jenengan posisi waktu awal pandemi untung besar. Wah. Ikan keropyok itu misalnya harusnya dapat uang 1 juta kan, kalau diborong kan cuma dapat uang 1 juta. Saya jual eceran itu bisa bedah 10 juta. 10 kali lipat. Iya. Begitu. Misalnya ikan keropyok itu 1 jaring, misalnya 1 ternakan itu misalnya ada 10.000 ekor. Itu kalau dijual paling dijual borongan di kantong orang buat pakan itu. Kalau dulu namanya kan buat pakan. Ikan pakan. Kalau ikan pakan paling 1 juta lah. Itu saya jual eceran. Saya hitung 1.000-an. Udah 10.000 ya 10 juta. Kalau dulu paling 1 juta itu belum tentu ada yang beli. Soalnya kan ikan jelek-jelek. Tapi juga yang melihara saya kira juga nggak rugi, Mas. Yang beli itu dan dipelihara itu juga nggak rugi. Karena apa? Dulu kan dia bermain di ikan gurame, ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi katakanlah di harga 1 kilo 30.000, ya toh. Dengan pakan, kapasitas pakannya juga hitung-hitungan berapa kan gitu. Beda di koi.
Kalau koi, meskipun sejelek-jeleknya koi asal punya warna kan, ikan pasar kan itu kan masih punya warna, yang dijual keropio itu kan keropio masih punya warna. Di ukuran 30 cm katakanlah, ukuran 1 kilo, dia jual 30.000 per ekor, masih untung kok, dikalkulasi sama pakan. Makanya ya hancurnya di situ. Orang yang biasanya pelihara konsumsi, terus pelihara ikan hias, dijual dengan harga konsumsi agak naik sedikit, dia masih untung, makanya harganya hancur. Tahun 2000 itu kan di Blitar kontes pertama kali. Itu ada komunitas, kalau itu namanya BKC. Kalau dulu masih saya masuk di BKC itu tahun 2003. Jadi kalau 2000 itu saya masih, kalau ada kontes masih ngikut gitu, masih kenal-kenal sama yang senior-senior itu. Jadi 2003 saya udah masuk, 2005 saya udah ikut pameran di Cibinong, di Racer Cibinong itu, ikut sama klub itu, berangkat ke sana, jualan koi di sana. Sampai sekarang saya juga masih eksis di Blitar Koi Club. Saya sebagai posisinya sekarang saya sebagai wakil, tapi saya punya komunitas sendiri namanya Breeder Koi Indonesia, dan kebetulan saya sebagai ketua di Blitar Koi, Breeder Koi Indonesia. Tapi antara Blitar Koi Club sama Breeder Koi Indonesia itu punya visi misi yang beda. Jadi kalau kegiatan BKC itu kegiatannya biasanya di show, kontes sama pameran. Jadi kalau promosi produk Blitar. Jadi kalau BKC itu promosi untuk produk Blitar. Kalau misalnya ada show di mana, ada pameran di mana, itu biasanya BKC ngadakan pertemuan, membahas pertemuan itu untuk siapa yang berangkat atau bagaimana, istilahnya bagaimana mempromosikan ikan-ikan Blitar, seperti itu kalau BKC. Tapi kalau Breeder Koi Indonesia itu visi misinya udah beda. Kalau Breeder Koi Indonesia visi misinya gimana meningkatkan kualitas koi Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Jadi kita bikin, katakanlah orang bilang koi lokal, kalau dulu image-nya nggak bisa besar kan gitu, koi lokal nggak bisa besar, kita hilangkan image-image seperti itu. Jadi kita benar-benar mau memperbarui kualitas, supaya bisa bersaing dengan istilahnya koi Jepang. Kan sekarang yang ngetren memang koi Jepang kan, yang gede, kuning bagus. Kalau kita bagaimana kita bisa istilah menyamai kualitas ikan Jepang. Tapi kalau memang kalau di segi ikan kecil, kita udah kadang malah justru di atasnya. Kalau ngomongin ikan di bawah 50 cm ya, di arena kontes ikan-ikan kita banyak yang juara, ikan-ikan produk Indonesia itu banyak yang mendominasi di kelas itu. Tapi untuk ikan besar itu masih sulit. Ikan yang kualitas gede sampai 1 meter itu agak sulit memang. Kenapa Pak? Mungkin dari segi gen juga. Kalau Jepang kan sudah tahunnya kan sudah istilahnya jam tayangnya kan udah dengan induk-induk yang kualitas gede, bener-bener gede. Sulit Mas mijain ikan gede itu. Saya pernah mijain ikan 90 cm itu sulitnya minta ampun. 3 hari itu baru dia bertelur, dan telurnya juga nggak banyak, padahal perut gede. Dia nggak selincah ukur di bawah 70. Kalau ikan ukur di bawah 70, dia kawin secara alami itu lebih gampang, dia sulit. Tapi kalau ikan gede nggak bisa, sulit untuk kawin secara alami, nggak bisa, dia geraknya aja pelan aja, nggak sekesit ikan-ikan di bawah 70. BKI itu sudah punya standar. Standarnya gini, ikan yang disertifikat itu kan nanti sertifikatnya tertera indukannya sama pejantannya. Jadi itu dibatasi. Mulai kemarin kita pakai induk minimal 50 cm minimal. Jadi kita punya target. Kalau sekarang kita maklumilah ukuran 50 masih bisa disertifikat. Nanti untuk selanjutnya kita naikkan lagi, misalnya 55.
tahun berikutnya 60, tahun berikutnya 65 gitu, yang bisa disertifikat gitu. Jadi orang beli itu biar lebih bangga lah, marem lah istilahnya. Kalau di sertifikat itu ada indukannya juga, ada foto indukannya, ada gambar indukannya juga, ada istilahnya terahnya, broadline-nya dari mana, sisilahnya tahu gitu. Banyak sih penghobi yang mau minjemin itu banyak, tapi resikonya itu yang berat. Kalau misalnya mati gitu loh. Betul, banyak yang nawarin, "Pak Han, ini tak kasih indukan. Ini bisa saya pinjemin indukan, tolong dipijain." Itu banyak, tapi kita mau mijain itu juga, wah ini induk gede, harganya mahal, kalau sampai dibawa ke sini mati kan gitu. Kalau dipijain di tempat sana kayaknya dia nggak punya tempat. Kalau dibawa ke sini itu butuh penanganan yang khusus. Karena apa? Butuh karantina, karena suhu yang di awalnya di penghobinya sama suhu di sini, temperatur airnya kan nggak sama. Nanti ngembalikan lagi, karantina lagi itu ya. Sebetulnya kalau sekarang sudah ada, itu juga anggota PKI, itu Pak Ong, Top Koi, itu indukannya import-import semua. Mana itu, Pak? Surabaya. Itu yang selalu mendukung PKI itu. Kalau breederan sendiri, biasanya saya jualnya kebanyakan di ukuran kecil. Oh. Di ukuran kecil, itu paling 15 cm 5 juta. 15 cm 5 juta pernah saya jual. Misalnya 10 juta, ukuran 25 juga pernah. Tapi kalau jual, tapi bukan breederan sendiri kan, jual ke customer, itu pernah paling mahal 25 juta satu ekor itu dulu. Malah justru sekarang saya mainnya jarang ikan kelas satuan gitu, jarang. Saya mainnya partai. Jadi sekali kirim bisa, pernah paling banyak kirim itu pernah ditolak sama FEDC, suruh ngirim 2 kali, itu 160 dus. Jadi satu kereta itu penuh itu. Sampai ditolak itu yang 60 dikirim besok aja nggak penuh, nggak muat ini. Kasihan teman-teman yang lain nggak ikut. Akhirnya bawa pulang. Bawa pulang 60 dus. Sebetulnya saya itu kan agen oksigen, Mas. Agen oksigen. Biasanya kan saya pinjamkan ke teman-teman yang main koi. Nah, karena musim pandemi itu dari pabriknya itu di stop. Ada surat edaran khusus rumah sakit, puskesmas, klinik yang disuplai. Untuk industri kayak koi, las dan segala macam itu nggak ada yang dikasih. Makanya saya punya inisiatif untuk oksigen untuk orang sakit. Saya mengajukan ke pabrik bahwa oksigen saya itu saya berikan untuk orang-orang sakit. Saya gratiskan untuk orang sakit. Gratis itu. Ya cuman kadang orang dikasih gratis juga sungkan atau gimana, itu kadang udah naruh uang ditaruh gitu aja, dan akhirnya saya kasih kotak donasi itu. Saya kasih kotak donasi itu karena ya itu tadi, orang nggak mau tak kasih gratis kan, kadang sungkan atau gimana, udah bawa mobil, kadang malah ada yang gini, "Mas, ini 5 tabung ini harganya berapa?" Udah, ini 5 tabung saya beli semua untuk digratiskan ke orang, nggak gitu. Ada yang malah dibeli semua, didonasikan itu loh. Donatur dagang sendiri lah. Betul, makanya saya kasih kotak donasi. Kalau oksigen itu pandemi kemarin, 2 bulan lah, Juli. Kan di stop mulai tanggal 1 Juli. Di stop itu tanggal 1 Juli sampai Agustus, jadi Juli, Agustus. 2 bulan. Sekarang masuk bulan 9 udah mulai nggak terlalu banyak yang nyari, ya tetap saya gratiskan. Sekarang udah enak, cari oksigen udah enak, tapi untuk orang sakit kan kadang juga nggak tahu. Ada yang satu nggak tahu tempatnya, kedua ada yang memang orang yang nggak punya, udah sakit nggak punya kan gitu. Ada, kita tolong, tetap kita suplai. Kalau pesen untuk pemula sebetulnya gampang, Mas. Kalau main di ikan ini yang penting satu itu jujur. Kalau orang mau jujur ya banyak pelanggannya, dan jangan kapok. Kalau di koi itu jangan sampai kapok. Jadi kalau ada ikan yang mati ya istilahnya bagaimana supaya tidak mati gitu loh. Istilahnya carilah pengalaman sendiri. Ya mungkin pengalaman sendiri itu juga berkaitan dengan cari pengalamannya orang lain gitu loh. Jadi ya bagaimana caranya
supaya menangani koi itu semaksimal mungkin dan tidak mati, cuman itu aja.